Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kedengaran Kak suaranya Kak? Dengar, Kak. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Kak? Kedengaran, Kak. Kedengaran Kak. Eh, dimulai dimulai aja ininya presentasinya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesehatan pada mata kuliah kita hari ini yaitu ilmu tafsir. Salawat dan salam, salawat dan salam tak lupa kita hadirkan ke ruh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di kesempatan di siang ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yaitu makalah ilmu tafsir yang berjudul Penafsiran Al-Quran dengan corak fikih. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 8, yaitu yang pertama saya sendiri Fatimah Lubis, dan yang kedua Kak Sairina Fauzia, dan yang ketiga Kak Niflah Bidayani. Berhubung teman saya yang Kak Niflah sama Kak Caca sedang berhalangan untuk masuk hari ini,
saya sendiri pemakalah dan pembuter. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak secara bersama penjelasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang tafsir Al-Quran bercorak fikih. Dan di sini kami akan membahas tentang maksud daripada tafsir bercorak fikih, keistimewaan dan kekurangan tafsir bercorak fikih, dan contoh kitab dari tafsir bercorak fikih. Dan langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama ialah maksud daripada tafsir bercorak fikih. Yang mana arti tafsir sendiri adalah pengertian tafsir sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui penjelasan maknanya serta hukum-hukumnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan maksud dari tafsir fikih atau tafsir yang bercorak fikih adalah corak tafsir yang lebih menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fikih dan cabang-cabangnya, serta membahas perdebatan atau perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Tafsir bercorak fikih ini sering disebut dengan tafsir ayat al-ahkam atau tafsir ahkam, karena tafsir ini lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran atau ayat-ayat ahkam. Dan di sini ada contoh daripada tafsir fikih, yaitu tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Yaitu ada beberapa perselisihan. Yang pertama itu iddahnya 4 bulan 10 hari, dan yang kedua iddahnya sampai melahirkan, dan yang ketiga iddahnya yang paling lama di antara keduanya. Dan dan pendapat yang tadi dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi yang pertama iddahnya 4 bulan 10 hari, dikuatkan oleh surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra, yang mana artinya, dan mereka yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri, hendaklah istri beriddah 4 bulan 10 hari. Dan pendapat yang kedua ialah iddahnya sampai melahirkan, dijelaskan dalam firman Allah surah At-Tolak ayat 4 yang berbunyi wa bismillahirrahmanirrahim wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Dan pendapat yang ketiga tadi ialah yang paling lama di antara keduanya. Maksudnya di sini, seandainya iddah yang lama itu 10 hari daripada sampai melahirkan, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan jika yang paling lama melahirkan daripada 4 bulan 10 hari, maka iddahnya sampai melahirkan. Dan ini adalah menjadi awal dan contoh tersebut menjadi awal permulaan perbedaan pendapat di bidang fikih dalam memahami ayat-ayat hukum, sekalipun itu jarang terjadi. Pada masa Rasulullah SAW, sahabat memahami Al-Quran dengan naluri kearaban mereka. Dan jika terjadi kesulitan dalam memahami sesuatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan
maksud daripada ayat tersebut kepada mereka. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak permasalahan-permasalahan baru mulai muncul dan para sahabat beristimbat dengan Al-Quran yang menetapkan hukum-hukum syarat pada permasalahan baru tersebut. Mereka sepakat atas pendapat tersebut dan jarang sekali mereka berselisih pendapat ketika terdapat kon- kon- kontradiksi dalam lafaz. Dan pada masa 4 imam fikih, setiap imam membuat dasar-dasar istimbat hukum masing-masing dalam mazhabnya. Berbagai peristiwa terjadi dan permasalahan-permasalahan pun semakin beragam. Maka semakin bertambah pula perbedaan pendapat dalam memahami ayat. Hal ini disebabkan perbedaan dari segi dalalahnya ataupun petunjuknya, bukan karena fanatisme terhadap suatu mazhab, melainkan karena setiap ahli fikih berpegang pada apa yang ia pandang benar. Karena ia tidak memandang dirinya hina jika ia mengetahui kebenaran pihak lain untuk merujuk kepadanya. Namun keadaan tersebut tetap stabil sampai tiba pada masa taklid ataupun fanatisme empat mazhab. Maka dari itu